Bang, terminal mana? Terminal buat kipas. Ada kipas nggak ada terminalnya? Iya. Ya. Yang kemarin tadi kan dibawa pulang. Iya, tadi dipakai Pak Muda di sana. Wildan, ambil sama Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan karena Allah Jalla wa Ala, tentu kita bersyukur sekali kepada Allah. Kembali Allah Jalla wa Ala mudahkan kita, kembali Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah, dalam rangka mengamalkan amalan yang sangat mulia, belajar ilmu agama. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat ini kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentu tidak lupa kita curah limpahkan, kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang betul-betul setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat sering ditanyakan kepada saya. Pembahasan yang sangat-sangat sering ditanyakan kepada saya, atau di antara pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya melalui offline atau online, langsung ya secara tatap muka atau secara pesan melalui WA atau yang lainnya, tentang rumah tangga, tentang perceraian. Jadi insyaallah taala kita akan bahas sedikit tentang masalah ini. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya atau hukum-hukum yang berkaitan dengan cerai. Berkaitan dengan cerai, kalau bahasa syariatnya itu talak. Talak sama dengan cerai, cerai ya sama dengan talak. Kenapa saya bahas ini Bapak Ibu? Karena dari sekian banyak pertanyaan yang sampai kepada saya, intinya ya bisa saya simpulkan, banyak orang yang berumah tangga, mau yang baru atau yang lama, ternyata rumah tangga mereka tidak dibangun di atas ilmu, atau mereka berumah tangga sebelumnya mereka tidak mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga akhirnya terjadilah kezaliman. Ada orang yang menzalimi dan ada orang yang dizalimi. Dan yang paling sering dizalimi adalah kaum wanita. Yang paling sering dizalimi adalah kaum wanita. Ada wanita yang dia tidak diperhatikan nafkahnya, baik zahir maupun batin. Namun wanita tersebut pun digantung, tidak diceraikan, sehingga ada yang terzalimi. Dan banyak sekali permasalahan masalah ini rumah tangga. Namun yang paling sering terkait ini, terkait masalah ini. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sebetulnya perceraian itu bukanlah solusi yang pertama di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam. Islam itu Pak, luar biasa. Segala hal telah diatur di dalam Islam.
Dari yang terkecil sampai yang terbesar itu sudah dibahas dalam agama Islam. Hanya saja mungkin kitanya yang jarang mempelajarinya, atau kita belum tahu, atau belum mempelajarinya, sehingga kita tidak mengetahuinya. Namanya rumah tangga tentu pasti Pak, iya, ada badai, ada gelombang yang menghampiri, yang menerpa. Karena rumah tangga ini bagaikan sebuah kapal yang sedang berlayar menuju yakni pulau atau samudra yang penuh dengan kebahagiaan. Namun biasa, namanya kapal berlayar itu terkadang terombang-ambing dengan gelombang, dengan ombak. Ya, tinggal pintar-pintar yang membawa kapal tersebut. Kalau seandainya Pak, rumah tangga atau kapal ini sedang diombang-ambing oleh gelombang yang besar, maka bagaimana? Dia arahan Islam. Tadi saya sudah sampaikan, perceraian itu bukanlah solusi yang pertama. Ketika ada pertengkaran Pak Bu di antara suami istri, solusi yang pertama adalah nasihat. Kalau seandainya istri yang melakukan keburukan atau melakukan pelanggaran, maka yang pertama adalah kita menasehatinya. Kalau istri kita yang membangkang, nasihati. Kalau seandainya enggak dengar juga dinasehati, masih tetap membangkang, masih tetap melakukan kemaksiatan, iya, maka solusi yang kedua adalah kita pisah ranjang. Yang pisah ranjang di sini tetap masih dalam satu rumah Pak ya, hanya saja beda ranjang. Ini pun di dalam rumah saja. Ini solusi yang kedua, supaya istri mikir. Ya, ini supaya istri mikir. Kalau seandainya tetap juga nggak sadar si istri ini, nggak sadar juga, suaminya sudah marah, sudah pisah ranjang, maka solusi yang ketiga, dipukul istri ini. Namun dipukulnya bukan disiksa, bukan disiksa pakai balok, tidak. Tapi pukulan ini adalah pukulan mendidik. Ya, pukulan yang tidak membuat dia cedera. Ingat Pak, pukulannya adalah pukulan yang tidak membuat cedera. Tidak seperti sebagian orang kalau marah mukul ya ditinju benar. Nah ini jelas laki-laki bencong. Iya, akalnya nggak ada. Atau ya seperti itu. Namanya marah, cuma tidak seperti itu. Jadi dipukul, ya bisa pukulannya, mungkin tangannya ya dipukul, tangannya pasti dia merasakan kesakitan. Namun tidak sampai sekali lagi patah tulangnya. Kalau seandainya Pak, itu sudah kita lakukan nasihat, sudah masih juga melakukan maksiat, pisah ranjang sudah kita lakukan, dipukul ya juga sudah, dinasehatin lagi tetap ngengkel. Baik Pak, terakhir, kamu kalau masih seperti itu, gak mau taat sama aku, sama saya, baik, kamu saya cerai. Nah itu solusi yang terakhir. Berkaitan dengan cerai Pak, cerai itu tidak bisa kita beri satu hukum. Perceraian itu tidak bisa kita berikan satu hukum saja, karena ada beberapa hukum. Terkadang cerai itu Pak menjadi wajib. Cerai hukumnya bisa menjadi wajib. Cerai bisa hukumnya menjadi makruh. Ya, makruh. Cerai bisa hukumnya menjadi haram. Cerai bisa jadi hukumnya menjadi
haram. Ini nggak bisa kita berikan satu hukum. Yang wajib, contohnya istri kita dapati dia berzina, wajib bagi kita cerai. Kalau memang dia tidak mau bertaubat, banyak kan nggak tahu di antara kita. Kalau istri kita dapati waliyadzubillah, jangan sampai ada dia berzina dengan orang lain, kita tahu betul Pak, dia tidak bertobat kepada Allah, wajib kita cerai. Iya, dia berzina. Tidak pantas seorang muslim yang dia menjaga diri, dia berpasangan dengan wanita berzina, kecuali wanita tersebut telah bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya sudah bertaubat, ya terserah Anda, mau lanjut silahkan, mau enggak itu pilihan Anda. Ya. Wajib. Contoh lagi yang wajib cerai, istrinya 5. Wajib dia menceraikan salah satu dari istrinya. Kalau istrinya 5, kalau 6 ya cerainya 2. Wajib bagi dia. Ini yang pertama. Bisa hukumnya nanti menjadi makruh. Menjadi makruh. Ya. Seseorang karena tidak ada masalah, kemudian istrinya ya dia bisa menjaga diri, kemudian dia memiliki harta, diceraikan, maka ini makruh. Ada lagi nanti menjadi haram Pak, menjadi haram perceraian itu menjadi haram ketika seorang istri dia tidak melakukan kesalahan, dan dia ini kalau seandainya diceraikan maka akan banyak sekali kezaliman yang dia rasakan. Seperti ya dia orang miskin, contohnya istrinya ini, kalau seandainya diceraikan, atau contohnya dia di tempat orang-orang kafir, tinggal di tengah-tengah orang kafir, kalau seandainya diceraikan maka dia bisa saja nanti tidak ada yang mengurusnya, orang tuanya contohnya tidak ada, sebatang kara, padahal dia tidak melakukan kesalahan, terus diceraikan, maka ini menjadi haram. Jadi tidak bisa kita berikan satu hukum kepada perceraian ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya sampaikan bahwa perceraian itu bukanlah solusi yang pertama. Nanti kita akan berikan kita akan pelajari hukum-hukumnya. Perlu kita ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bahasakan dengan kuota, perlu kita ingat bahwa laki-laki setelah dia menikah maka dia memiliki tiga kalau kita bahasakan 3 kali cerai. Maksudnya punya kuota gitu, 3 punya 3 kata cerai kepada istrinya. Dan tentu ini harus dijaga Bapak Ibu, harus dijaga. Karena apabila berkurang satu saja, maka masuk ke zona kuning. Berkurang lagi langsung merah, berkurang lagi sudah. Nanti kita akan bahas. Ini intinya laki-laki ketika dia menikah maka dia punya 3 kata cerai untuk istrinya. Kalau seandainya di sini sebutkan wa idza talaqa ar-rajulu al-mar'ata al-ula bi thaniyah falaysa min haqqihi ikhraju muqallaqatihi min baitihi hatta tanqadi 'iddatuha. Baik. Kalau seandainya di sini dikatakan Bapak Ibu, sebutkan dalam kitab Al-Wajiz fi Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah taala, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya 1 kali cerai atau 2 kali, maka dia tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumahnya sampai masa iddahnya selesai. Ingat Pak, kita punya 3. Kalau seandainya kita katakan kepada istri kita, kamu saya cerai, baik, sisa 2. Kalau seandainya kita rujuk, kemudian di suatu waktu yang berikutnya kita ucapkan lagi, kamu saya cerai, maka sisa 1. Hati-hati ini Pak, 1 ini. Kalau seandainya kita rujuk lagi,
masa iddahnya belum selesai, kita rujuk lagi, maka hati-hati. Ini terakhir. Kalau seandainya sekali ini yang terakhir, yang ketiga ini kita ucapkan lagi kamu saya cerai, langsung Pak, bukan suami istri lagi. Karena ini talak bain, nanti kita akan bahas. Talak bain itu talak yang tidak bisa balikan lagi Pak. Talak bain itu tidak bisa balikan lagi. Kalau mau balikan lagi, maka si istri harus nikah dulu sama orang, sudah dinikmati kemaluannya, tunggu cerai atau tunggu suaminya mati. Kalau diceraikan sama suaminya, kita mau balik lagi, silakan. Atau suaminya mati, baru. Itu pun kalau diceraikan ya. Kalau enggak ya sudah. Ini salah sendiri. Kenapa tidak menjaga lisan dari kata cerai? Ini agar pembahasan ini agar seorang suami tidak mudah Pak mengatakan perkataan cerai. Kan banyak laki-laki yang dikit-dikit Ustaz cerai gitu. Nanti kamu cerai kamu. Jangan seperti itu. Baik, kita akan bahas Pak macam-macam talak. Aqsamu talak. Karena enggak ada papan tulis ya Bapak-bapak, siapa aja nulis ya di buku ini. Baik, macam-macam talak. Pak, ingat Pak ya tadi talak itu sama dengan cerai. Cerai sama dengan talak. Baik. Macam-macam talak. Yang pertama dari segi lafaz. Dari segi lafadznya. Yanqasimu talaqu min haitsu lafzi ila sharihin wa kinayatin. Talak dari segi lafaz itu terbagi menjadi dua. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih itu yang jelas, tegas. Kamu saya cerai. Jelas. Ya. Sharih ini ucapan cerainya itu jelas sekali. Kamu saya cerai atau kamu saya talak. Ini lafadznya jelas. Kalau ini yang diucapkan, maka ketika itu pula talak jatuh. Menjadi terjadi. Ini berkuranglah satu talak darinya. Kalau jelas Pak ya, kamu saya talak atau kamu saya cerai. Ini jelas, lafadznya jelas sekali. Kalau lafadznya jelas, maka ketika itu pula jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Kemudian yang apa tadi Pak? Yang kinayah. Yang kinayah itu dia lafadznya itu bisa mengandung kata cerai dan bisa yang lainnya. Jadi bisa mengandung kata cerai dan bisa juga mengandung kata lainnya atau maksud yang lain. Contohnya, pulang kamu ke orang tuamu. Ini kan? Nah, kalau ini yang diucapkan oleh seorang suami, maka dikembalikan ke niat si suami ketika mengucapkan ucapan tadi. Kalau seandainya ucapan dia pulang kamu ke rumah orang tuamu, niatnya cerai, maka jatuh cerai, jatuh talak satu. Tapi kalau seandainya niatnya pulang kamu ke orang tuamu, ya mungkin lagi sakit ini, lagi sakit, atau sekedar marah saja, sudah sana kamu pulang ke rumah orang tuamu dulu. Tapi dia niatnya nggak cerai, cuma nyuruh pulang aja dah. Maka seperti ini tidak jatuh talaknya. Ini dari segi apa Pak? Lafadznya Pak ya, ada yang tegas, jelas, dan ada yang lafadznya itu mengandung makna cerai dan mengandung makna yang lainnya. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami ya? Iya. Talak ini Pak, talak ini yang sharih, mau bercanda, mau nggak bercanda, mau niat maupun nggak niat tetap jatuh. Kata cerai Pak. Kata cerai, ya, jangan dibuat main-mainan. Jatuh Pak. Kalau seandainya ada orang ngomong, lagi ngobrol aja biasa, deh kamu saya cerai, jatuh Pak. Jatuh. Talak satu sudah. Meskipun bercanda, meskipun nggak niat, jatuh. Dalilnya hadis sahih. Disahkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan mereka.
Nabi mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wa talaqu wa raj'ah. 3 hal, 3 perkara yang seriusnya itu ya serius, bercandanya juga serius. Bercandanya juga pokoknya dianggap serius dalam syariat Islam. Pertama nikah. Kedua talak, ketiga rujuk. Nikah contohnya ada orang tua, dia punya anak perempuan. Terus ada anak bujang gitu ya. Atau bukan bujang. Di situ di sampingnya ada saksi ya. Ada saksi, pokoknya ada orang gitu ya bisa menjadi saksi. Kemudian ayahnya ini berkata, udah kamu saya nikahkan saja dengan anak saya si Fulana. Kemudian si laki-laki tadi saya terima Pak. Maka jadi nggak perlu ucapan gimana, asal jelas jadi Pak nikah. Nah terus gimana maharnya? Maka nanti maharnya maharul misl. Mahar itu bisa belakangan Pak. Mahar itu bisa belakangan. Iya bisa belakangan. Nanti tinggal orang-orang sini maharnya biasanya berapa nih kalau model begini ceweknya gitu ya. Berapa terserah nanti bisa. Maka hati-hati ya. Ya. Jadi kamu saya nikahkan saya lah sama anak saya perempuan ya. Saya terima Pak. Oh udah jadi. Jadi menanggap. Wah nggak jadi deh. Wah nggak bisa. Udah jadi kata Nabi. Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 hal, 3 perkara yang seriusnya itu ya serius, bercandanya juga ya serius. Pertama nikah, kemudian talak. Nah tadi talak contohnya. Lagi ngobrol biasa, Dek. Ya. Wah, aku talak lah ya, talak 1. Udah jatuh Pak. Jatuh. Enggak ding, bercanda ding. Enggak, jatuh. Kuotanya sisa 2, terkurangi. Kemudian rujuk. Ya rujuk juga gitu ya. Rujuk ya kembali ketika cerai 1 atau 2. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, min haitsu ta'liq wa tanjiz. Cerai atau talak ditinjau dari dikaitkan dengan sesuatu dengan tidak dikaitkan dengan sesuatu. Jadi munjazah sama ta'liq. Kalau yang munjazah yang tidak dikaitkan dengan sesuatu tadi, Pak, kamu saya cerai, maka ini tadi gimana Pak? Langsung jatuh Pak cerainya. Tapi kalau dikaitkan dengan sesuatu, maka kembali lagi ke niat si suami. Contohnya gini Pak, Dek, kamu kalau keluar dari rumah tak cerai. Berarti ini cerainya dikaitkan dengan keluarnya rumah. Kalau si istri beneran keluar rumah, niat suami benar-benar pengen menceraikan, maka jatuh ketika si istri keluar rumah. Dek, kamu kalau seandainya ya tetap ngomong kayak gitu, jatuh cerai. Terus dia ngomong lagi, niatnya benar-benar pengen mencerai nih si suami, maka jatuh cerai, jatuh talak 1. Tapi Pak, kalau seandainya niat si suami ini supaya istri itu berhenti gitu loh, nggak melakukan sesuatu yang kita tidak senangi, contohnya kayak tadi dia ngomongin, contohnya mengungkit-ungkit kesalahan kita terus gitu ya, yang kita sudah bertobat gitu, dan nggak berhak siapapun orangnya mengungkit-ungkit kesalahan orang yang dia sudah bertobat dari kesalahan tersebut. Nggak berhak Pak, nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi taruhlah si istri ada yang begitu modelnya, suami pernah melakukan kesalahan, dia sudah bertobat, diungkit-ungkit terus si suami karena jengkel, niatnya supaya diem gitu, supaya berhenti, nggak ngomong gitu lagi. Dek, kamu kalau seandainya ngomong kayak gitu, jatuh cerai. Ya, tapi niatnya tadi Pak, niatnya sebenarnya nggak mencerai, cuman niatnya supaya diem aja, berhenti. Jadi ucapan tersebut, maka kata para ulama, ya ini yamin, ini termasuk sumpah. Sehingga kalau seandainya si istri melakukan apa yang kita larang tadi, yang kita kaitkan cerai di situ,
maka kalau memang dia lakukan dan kita niatnya tadi cuman supaya dia berhenti, ya, maka nanti kita bayar kafarah. Cerai tidak jatuh. Paham nggak Pak? Jadi cerai tidak jatuh. Kalau niatnya sekedar berhenti aja dia. Iya, niatnya tidak jatuh. Apaan? Cerainya tidak jatuh, tapi nanti kita bayar kafaratul yamin, kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu kita ngasih makan orang miskin 10, ngasih makan ke 10 orang miskin, atau nih Pak, ini pilihan bukan urutan Pak, atau ngasih 10 pakaian ke orang miskin, pakaian yang sah digunakan untuk sholat, atau memerdekakan budak. Ya ini nggak mungkin. Kalau nggak bisa juga ini 3 ini, maka puasa 3 hari berturut-turut. Yang paling mudah ngasih 10 orang miskin, ngasih makan 10 orang miskin yang paling mudah. Ini kafarah yamin. Kafarah sumpah. Kafarah sumpah tadi apa Pak? Pertama Pak, ngasih makan 10 orang miskin. Atau ngasih pakaian ke 10 orang miskin, pakaian yang sah digunakan untuk sholat. Atau memerdekakan budak. Ini nggak ada kalau ini. Kalau nggak bisa juga, nggak punya duit gitu ya. Iya, buat beli makan sendiri susah contohnya. Sudah kalau lagi puasa 3 hari berturut-turut. Nah itu kafaratul yamin. Iya, seperti itu. Nah ini berlaku juga dan termasuk kafarah, termasuk sumpah juga kalau seandainya seseorang dia mengharamkan sesuatu yang halal untuk dirinya, Pak. Ini termasuk sumpah, Pak. Kalau ada orang mengharamkan sesuatu yang halal untuk dirinya, maka dia punya 2 pilihan. Ima dia terus berpegang teguh dengan sumpahnya tersebut, komitmen dengan sumpahnya, atau dia bayar kafarah, kemudian dia langgar sumpahnya, atau dia langgar ya tadi apa yang dia haramkan untuk dirinya. Contohnya gini Pak, kalau ada orang ngomong, saya nggak bakalan makan daging lagi, daging ayam contohnya, maksud dia, berarti dia telah mengharamkan daging ayam untuk dirinya. Maka dia punya 2 pilihan Pak. Imma ya pilihannya, dia komitmen dengan ucapan dia ini sampai mati dia nggak boleh makan ayam. Kalau enggak, sudah dia makan ayam tapi setelah itu bayar kafarah sumpah. Iya, kafarah tadi ngasih makan 10 orang miskin, atau pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Ini termasuk sumpah. Demi saya nggak bakalan masuk ke rumahmu lagi. Anda kan gitu kan? Nggak bakalan lagi ribut contohnya sama saudaranya. Gua nggak bakalan masuk ke rumah lu lagi. Berarti dia mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang halal kan sebetulnya. Maka dia punya 2 pilihan. Tapi jelas yang terbaik adalah dia bayar kafarah, sudah langgar sumpahnya. Karena kata Nabi SAW, iya, idza halafa ar-rajulu ala yaminin fara'a ghairaha khairun, iya, falyukaffir an yaminihi, ya falyahnas. Kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apabila seseorang dia bersumpah dengan suatu sumpah, terus dia memandang selain dari sumpah ini lebih baik, maka sudah dia langgar sumpahnya, kemudian dia bayar kafarah. Jelas Pak, lebih baik dia sudah masuk ke rumah saudaranya, ngapain? Iya, ribut terlalu lama masalah dunia gitu ya. Sudah seperti itu. Ini talak apa dari segi dikaitkan dengan sesuatu atau tidak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya kita kan masih di macam-macam talak Pak ya. Berikutnya min haitsu sunnah wal bid'ah. Jadi talak itu terbagi menjadi 2 lagi, dari segi sunnah atau bid'i. Jadi ada talak sunnah, ada talak bid'i gitu aja Pak. Ada talak sunnah, ada talak bid'i. Talak yang sunnah
Di sini disebutkan maksudnya adalah an yutalliqar rajulu imra'atahu allati dakhala biha talqatan wahidah fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Talak sunnah adalah seseorang menceraikan istri yang sudah pernah dia gauli. Digauli maksudnya melakukan hubungan biologis dengan talak satu. Dengan talak satu dalam keadaan istri tersebut suci dan tidak digauli pas malamnya atau sebelumnya belum digauli. Jadi gini Pak, saya ulangi lagi, talak sunnah adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya yang sudah dia gauli dengan talak satu. Contohnya ada seorang suami dia menikah. Kan orang menikah itu ada dua Pak. Ada yang menikah malam pertamanya langsung digauli, ya kan? Ada yang menikah belum sempat digauli terus diceraikan, ya kan? Ada yang seperti itu kan? Jadi belum sempat digauli, belum sempat melakukan hubungan biologis kemudian diceraikan, maka dia ini istri yang belum digauli. Ya, masih kembang. Masih kembang ya, masih kembang lagi. Nah, talak sunni itu seorang laki-laki dia menceraikan istrinya yang sudah pernah dia gauli, ya, dengan satu talak. Nah, ketika dia mentalak istrinya, istrinya ini dalam keadaan suci, sedang tidak haid. Dan sebelum mentalak, ya, ini suami ini tidak menggauli istrinya. Gimana Pak? Paham tidak Pak? Ya. Saya ulangi lagi. Talak, ada yang talak sunni, ada yang talak bid'i. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunni, yang dimaksud talak sunni adalah seorang laki-laki dia menceraikan istrinya yang sudah pernah dia gauli. Ketika sudah kawin, sudah sah, dia gauli dengan talak satu. Nah, ketika mentalak istrinya ini dalam kondisi suci. Ini maksudnya tidak sedang haid. Dan sebelum mentalak, sebelum dia mengatakan cerai, malamnya itu atau sebelumnya, beberapa hari sebelumnya tidak digauli istrinya ini. Nah, ini talak sunni. Contohnya ada si A Pak, dia udah kawin Pak 2 tahun yang lalu, sudah dia gauli istrinya, sudah dia lakukan hubungan biologis, kemudian terjadi percekcokan, kemudian si suami ini mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, dalam keadaan istrinya ini tidak sedang haid. Kemudian sebelum dia mengucapkan cerai ini pun istrinya belum digauli, ya, sedang tidak digauli sebelumnya, gitu loh. Nah, ini talak sunni. Talak sunni itu bedanya dengan talak bid'i cuma satu Pak. Kalau talak sunni, seorang suami yang mengucapkan talak dia tidak berdosa. Kalau talak bid'i, maka si suami berdosa. Contohnya, ada suami dia beristri, istrinya sedang haid Pak. Istrinya sedang haid, kemudian istrinya ditalak, kamu saya cerai, maka suami berdosa. Kenapa? Karena wanita yang sedang haid diharamkan untuk diceraikan, diharamkan untuk ditalak, atau haram ditalak. Wanita yang lagi haid, istri yang lagi haid, haram ditalak. Kalau ditalak, maka suami melakukan dosa. Ada pertanyaan, terus talaknya jatuh atau tidak? Jawabannya iya, jatuh. Cuman si suami berdosa. Makanya kalau mencerai, ya saya nggak menganjurkan, ya. Tanya dulu, kamu lagi haid nggak? Lagi haid, ayo udah, ntar aja. Lagi haid gini.
Kalau seandainya, oh saya lagi nggak haid, tadi malam juga perasaan seminggu yang lalu kayaknya kita belum ada hubungan, berarti yaudah kamu saya cerai. Maka ya jatuh dan tidak berdosa suami yang mengucapkan cerai. Ya. Lagi marah, baru nanya-nanya. Ini menunjukkan Pak semangatnya Islam untuk menjaga rumah tangga, Pak. Itu Pak, menjaga rumah tangga. Kalau seandainya sebelumnya si istri yang dicerai digauli, bisa jadi nanti hamil dia. Intinya gitu. Kalau istri malamnya sebelum ditalak ini atau sebelumnya digauli dan nggak pakai ya alat pencegah hamil, kemudian ditalak, maka suami ini melakukan dosa, tapi talaknya jatuh tetap. Jadi gitu aja perbedaan talak sunni dan talak bid'i itu aja. Kalau talak sunni suami yang mengucapkan talak dia nggak berdosa, tapi kalau talak bid'i talaknya jatuh tapi suami berdosa. Contoh talak bid'i tadi Pak, talak yang suami mengucapkan talak ini berdosa. Contohnya istri sedang haid ditalak, suami berdosa, tapi tetap talaknya jatuh. Atau istrinya tadi malam digauli dan mohon maaf keluarnya di dalam, contohnya di dalam rahim, ya, maka ini pun si suami jatuh kepada dosa, tapi talaknya jatuh. Seperti itu. Jadi ada talak sunni, ada talak bid'i. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada pembahasan talaqus salas, cerai atau talak 3. Di sini disebutkan wa amma in talaqaha salasan bi lafdhin wahid aw fi majlisin wahid fa inna ma yaqa'u wahidah. Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan 3 kali talak, dalam satu majlis, maksudnya di situ juga, atau dengan satu lafaz, maka ini dianggap talak 1, nggak jatuh talak 3. Contohnya, Dek, kamu saya talak 3. Ini kan berarti talak 3-nya dengan satu lafaz kan, maka ini dianggap talak 1. Atau bahasanya, kamu saya cerai 3 kan, di satu majelis, di satu tempat, maka ini pun dianggapnya 1. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi gitu. Kalau seandainya Pak di beda tempat, di beda waktu, contohnya bulan ini, Dek, kamu saya cerai. Kemudian rujuk lagi, jatuh 1 Pak. Cocok lagi tahun depan, yuk kamu saya cerai. 2 Pak, zona merah sudah Pak. Ribut lagi, rujuk kan, udah talak 2, terus rujuk lagi. Nah Pak, terakhir Pak, kalau ribut lagi, kamu saya cerai, sudah Pak, langsung pisah ketika itu juga. Sudah bukan suami istri lagi. Kalau mau balikan lagi Pak, tadi gimana Pak? Si istri, ini bukan si suami ya. Kalau suami sebelum cerai juga boleh kawin lagi ini. Istri maksudnya, istri. Kalau istri mau maksudnya kalau suami mau balikan lagi sama istri ini yang udah dicerai 3 kali, maka si istri ini dia harus kawin dulu sama orang lain. Ya udah, dia menikah sama orang lain, kemudian sudah digauli ya, kemudian tunggu cerainya. Itu kan kalau dicerai. Atau nunggu si suaminya mati. Kayak gitu hukum Islam. Ini supaya orang tuh nggak main-main dengan kata cerai. Pak, saya pernah ditanya Pak, ada seorang wanita, dia ditalak berapa kali? 6 kali kalau nggak salah. Di tahun 2013 usaha saya ditalak, kemudian ya rujuk lagi. 2015 saya ditalak, dicerai, rujuk lagi. 2017 talak lagi, terus sampai 5 kali atau 6 kali. Kata saya, Bu, ini sudah lebih dari 3. Sudah, Anda bukan suami istri lagi dengan itu. Kalau Anda masih bersatu, zina. Nggak sah. Anda bukan suami istri lagi. Sudah, terimalah kenyataan pahit. Karena suaminya kenapa nggak jaga lisan? Ya, cuma suaminya tetap nggak terima. Salahnya sendiri, kenapa?
Makanya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Itu talak 3 tadi, Pak. Talak 3 kalau seandainya di satu majelis atau di satu tempat maka dianggap satu. Contohnya tadi kamu saya talak 3, kamu saya talak 3 kali ini. Maka ini dianggap satu. Atau kamu saya talak 3. Maka ini pun dianggap satu. Iya, tak bisa. Karena konsekuensinya berat, Pak. Kamu saya cerai 3, kalau saya jatuh 3, oh iya, setelah itu juga bukan suami istri, sudah nyesel ntar. Aduh, mau balik lagi nggak boleh. Harus kawin dulu itu si istri sama orang lain, Pak. Dan kita haram, Pak, nyewa orang. Kamu nikah sama mantan istri saya itu, jadi apa-apain. Awas lo ya. Antas lah itu lo ceraiin gitu ya, nggak boleh. Ini nanti ada pembahasannya. Ya al-muhallil lahu wal muhallal. Ya, ada al-muhallil dan al-muhallal lahu. Ada itu enggak benar, Bro. Seperti itu. Enggak benar seperti itu. Iya. Enggak diperbolehkan. Sedatan, Pak. Kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan. Iya, setelah salat Isya. Ini jangan kemana-mana. Masih ada pembagian yang berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Saya harap Bapak Ibu sekalian bersabar. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.